paling nikmat udah ibadah di rumah. Kemudian kita lanjut. Faslun syurutul qasri sab'atun. Syarat mengqosor salat. Qosor nih sekarang. Ada 7. Qosor itu salat yang diringkas. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Cuma yang 4 aja yang boleh diringkas. Johor, asar, sama isya. Nah sisanya nggak boleh. Maghrib 3 rakaatan. Ini loh 1,5. 1,5 nggak bisa. Subuh 2 rakaat nggak bisa. Yang bisa cuma yang 4. Johor jadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat jadi 2 rakaat karena dikosor, diringkas. Meringkas ya. Ya kalau kita mau ngamalin labas. Imam Syafi'i ngamalin. Kalau Imam Abu Hanifah nggak ngamalin. Beliau sholat sebagaimana sholat Johor yang 4 rakaat nggak pernah digini. Tapi ini Imam Syafi'i mazhab beliau ngamalin. Ringkas sholat. Yang pertama ini semuanya ada 7. Sab'ah ada 7. Yang pertama an yakuna safaru marhalatain. Adanya perjalanan 2 marhalah. Ini lebih jauh. 2 marhalah. Kalau tadi kita perjalanan jauh doang, perjalanan jauh yang menghabiskan waktu sholat, jamak takhir, jamak takdim. Nah ini 2 marhalah. Kalau di kitab, kalau diukur kilometer antara 83 atau 82 kilometer. Sampai mana kira-kira? Dari sini 83 kilometer dari sini kemana kira-kira ada? Hitungan. Kira-kira kemana ada tuh? Nah ini boleh dikosor. Nah kalau zaman Rasulullah dulu kendaraannya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan mobil, motor kan cepat, kereta cepat. Kalau zaman Rasulullah kan enggak, onta. Nah dihitungnya bagaimana? 2 hari perjalanan. Marhalatain itu 2 hari perjalanan. Karena apa? Pakai onta, pakai kuda. Kalau sekarang kan pakai kereta cepat. Makanya dihitungnya jarak, kilometer. 83 atau 84 kilometer boleh dikosor sholat. Sholat Johor 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya. Apa syarat yang pertama? An yakuna safar marhalatain, 2 marhalah tadi. Yang kedua an yakuna mubahan. Adanya perjalanan yang diperbolehkan. Perjalanannya boleh. Kayak perjalanan wajib diperbolehkan tuh, perjalanan wajib, berangkat haji, bayar utang. Bayar utang perjalanan wajib tuh. Orang yang mau bayar hutang, perjalanan orang menyebayar hutang di perjalanan diampuni dosanya. Setiap langkah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dosanya. Orang yang niat mau bayar hutang, jauh nih perjalanan nih, dia niat mau bayar hutang, punya hutang lama enggak dibayar-bayar. Dia niat bayar hutang. Itu selama perjalanan diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak sia-sia bayar hutang. Orang yang punya utang, Pak, di dalam kubur ibadahnya ditahan. Kalau nggak buru-buru dilunasin, ya Allah, minta sama Allah kalau kita punya utang biar buru-buru lunas. Jangan sampai mati ninggalin utang sekecil apapun. Jangan sampai kita mati masuk liang kubur ninggalin utang, berusaha minta sama Allah biar kebayar buru-buru utang sebelum kita mati. Kenapa? Ibadah kita semua ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya utang. Ditahan, puasa kita, sholat kita, zakat kita, haji kita, umroh kita ditahan sama Allah SWT sebelum dilunasin itu utang. Makanya orang kalau mayit, Pak, 5 perkara yang mesti diperhatikan kalau orang udah meninggal. Salah satunya itu utang. Kalau urusan sama Allah masih mendingan. Yang berat itu urusan sama manusia, urusan gade, urusan jual beli, itu yang berat. Kenapa? Kalau kita urusan sama Allah, minta aja sama Allah, minta ampun, istighfar, tobat sama Allah, diterima sama Allah. Tapi kalau urusan sama manusia, Allah nggak bakal ampuni kecuali orang yang punya sangkutan mengampuni, baru Allah ampuni. Itu urusan sama manusia. Kayak punya utang. Kita punya utang, kalau orang tersebut belum ridho, Allah nggak ridho. Utang. Kalau Allah belum ridho, kalau orang tersebut yang kita utangin belum ridho, Allah nggak ridho. Mau kita minta ampun kayak gimana pun enggak. Kecuali orang yang kita utangin ridho, baru Allah ridho.
Ini perjalanan maksudnya perjalanan yang mubah, perjalanan yang boleh. Kayak perjalanan sunnah, silaturahmi, itu perjalanan boleh kita kosor. Atau perjalanan yang makruh, boleh kita kosor. Perjalanan makruh, perjalanan yang kayak Idul Fitri, itu jalan-jalan piknik, itu perjalanan makruh namanya itu. Cuma ngeliat-liat doang, ke laut, cuma ngeliat-liat doang, lihat orang banyak, lihat laut, nggak pernah itibarin ya Allah laut seakan-akan nggak ada batas luasnya segitu, nggak pernah kita begitu. Ngelihat gunung indah, ngelihat gunung ciptaan Allah, nggak pernah kita mikirin begitu. Kita ngelihatnya keindahan aja udah, ya Allah cakep amat ya gunung, begitu doang udah. Makanya makruh hukumnya, nggak dosa makruh, tapi boleh dikos. Nah, sholat boleh kita kosor, wajib, sunnah, makruh, mubah. Ini 4, kecuali yang haram. Kalau perkara yang haram nggak boleh dikosor. Perjalanan yang haram nggak boleh dikosor. Niat perjalanan mau ke Surabaya mau bunuh orang, boleh dikosor. Karena niatnya buat maksiat. Ya. Dan yang kedua, perjalanan yang mubah, di perjalanan yang diperbolehkan. Yang pertama 2 marhalatain, yang kedua perjalanan yang diperbolehkan. Yang ketiga wal ilmu bijawazil qasr, mengetahui diperbolehkannya dia mengkosor. Mengetahui, harus tahu dulu ilmu. Nah, kalau kita tahu ilmu, entar bila mana di masjid ada orang yang sholat kosor, kita ngikut sholat, sah sholatnya, karena kita tahu ilmunya. Segala sesuatu pakai ilmu, semuanya pakai ilmu, ibadah harus pakai ilmu. Al ilmu bila amal atil, ilmu tanpa amal sia-sia. Al amal tanpa al amalu bila ilmin batil, amal tanpa ada ilmu batil. Banyakan mudorotnya ketimbang manfaatnya kalau orang beramal tanpa didasari dengan ilmu. Manjama bainahuma hasil. Orang yang mengumpulkan keduanya bakal berhasil, dia bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu kemudian dia beramal, nah bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya sempurna. Bahaya orang yang banyak ibadah tanpa didasari ilmu, itu bahaya. Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Dalam kitab Ta'limu Ta'lim dulu tuh guru kita ngomong, Abdullah bin Al-Atas, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Kerusakan besar orang alim jika dia maksiat, rusaknya agama. Kalau orang alim berbuat maksiat, wa akbaru minhu, bakal lebih besar lagi rusak ini agama, jahilun mutanassikun, orang jahil yang banyak ibadah. Lebih parah rusaknya ketimbang orang alim yang maksiat dalam agama. Nah, orang jahil banyak ibadah, parah rusaknya. Kalau guru kita nyontoin kayak kemarin hari raya kurban, orang nggak bisa motong kurban, nggak bisa motong sapi, nggak bisa motong kambing, dia potong itu kambing. Dalam motong kambing kan yang wajib putus tuh 2 saluran. Yang 2 nih kiri kanan sunnah. Yang wajib putus tuh saluran makan, tenggorokan nih, sama saluran pernapasan di atas tenggorokan, ada di dalam sini. Nah yang 2 urat, ini nih urat darah nih, saluran darah nih sunnah putus. Nah yang wajib 2, saluran pernapasan sama saluran makan. Kalau seandainya saluran pernapasan enggak putus, hanya putus tenggorokan, maka hewan itu jadi bangkai. Nah kalau orang enggak bisa motong, ini terjadi, jadi misalkan ini terjadi saluran pernapasannya enggak putus, cuma tenggorokan doang, kan bangkai otomatis itu. Motong hewan kurban bagus gak? Kurban bagus gak kurban? Tapi kalau cara pemotongannya enggak bagus, jadi rusak semua. Nah sapi yang aturan halal jadi haram. Nah kalau udah jadi haram, berapa orang yang makan tuh daging haram? Tuh, kalau orang yang ibadah tanpa didasari dengan mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Nah,
perhatiin, makanya apapun, segala ibadah apapun, jenis ibadah apapun harus didasari dengan wallahu a'lam bisawab. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahdana wa qarbatin lana fi dinina mal kutri unsa wa dzakar. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa al-wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul, Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul, Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.